Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah di sore yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang suci ini kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah, teman-teman yang hadir di masjid, insyaallah obrolan kita pada sore hari ini kita bersama Ustadz Ajis Fikri Wijaya. Insyaallah kita di sini akan sharing bersama, ngobrol bersama nanti seputar tentang kepemudaan dan masjid. Nanti insyaallah nanti kita Bang ya. Oh, bisa. Bang Ajis ya. Biar lebih terasa kali tantangannya. Gitu. Lebih terasa kumainya. Kita mungkin nanti ngobrol santai Bang Ajis lah. Jadi kita bicara tentang kepemudaan dan masjid itu sendiri. Jadi peranan pemuda di masjid dan juga di lingkungan sterita. Dan kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah sekitar masjid, bagi yang mau berbagi takjil di masjid silahkan datang ke masjid, silahkan diantarkan ke masjid. Insyaallah apa yang pian bagikan pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala pian insyaallah. Oke, selanjutnya langsung aja. Ini kita langsung pertanyaan mungkin ya. Boleh. Biar lebih nyaman tuh pertanyaan. Nanti mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir di masjid. Jadi pertanyaannya gini. Mengapa harus pemuda? Mengapa harus pemuda? Iya. Mengapa pemuda itu harus aktif di lingkungan? Ya, terkhusus di masjid. Mungkin itu pertanyaan dasar. Mungkin itu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ini Bang pertanyaannya. Namun kita di Kalimantan nih Bang, ulun sempat tinggal di Jakarta tuh 4 bulan. Mun di sana lain Bang. Jadi dibalik, ngap. Apa kabar ngap deh. Jadi anak muda ini luar biasa kreasi itu. Coba di Jakarta tuh kan ya salah satunya itu juga nama-nama tuh diubah tapi viral gitu terus sebagainya. Jadi kalau misalnya kita mengacu atau mengambil nasihat dari Bapak Insinyur Soekarno, proklamator kemerdekaan kita, beliau kan mengatakan bahwa berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Walaupun kalau kita pakai istilah sekarang tuh berikan aku 10 giga, akan kutundukkan kepada kepala para pemuda. Ngerti HP-nya. Jadi pemuda nih udah fitrahnya pemuda ini termasuk orang-orang yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi kekuatan. Kalau dalam Al-Qur'an itu pemuda ini adalah kekuatan di antara 2 kelemahan. Kayak apa itu Bang Aziz? Nah, yang pertama kita itu mengalami fase kelemahan di saat kita bayi dan masa kecil. Ini kita ada terlalu banyak kekuatan. Kalau sebagai baik dari segi fisik ataupun dari segi ide gitu kan, itu masih kurang. Ya seringnya kita bermain-mainan dan sebagainya. Atau kita kalau puasa tuh masih sering-sering ke WC gitu kan, pura-pura berkumur, rupanya ada yang tersangkut gitu kan, tetelan. Atau ada yang bersembunyi bengkakan dan sebagainya gitu. Nah, ada juga kelemahan di akhir. Jadi pemuda ini di dalam Al-Qur'an itu kekuatan di antara 2 kelemahan. Nah, kelemahan yang terakhir itu di masa kita tua, masa kita lansia dan sebagainya. Nah, itu biasanya diwarnai dengan apa? Udah kada mampu lagi berpuasa, kada mampu lagi tentang fisik, begawi juga udah
kalau misalnya kita kada bisa berpuasa. Aduh, sabar. Nah, pemuda ini hampir seluruh sejarah mengatakan pemudanya ya kisaran kurang lebih lah belasan, ya mungkin kalau balik mudanya 15 sampai 40, 50-an lah gitu. Nah, jadi ini masih bisa dikategorikan pemuda walaupun kita ini udah tua gitu kan misalnya, tapi jiwa harus tetap selalu muda, itu bisa. Nah, pemuda ini dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dari segi kekuatan fisik maupun dari segi kekuatan idenya begitu. Karena mungkin sering juga kita dengar kisah lawang amun jar orang tua kita orang udah menikah dan sebagainya begitu kan, walaupun sudah menikah itu tetap masih bisa dibilang pemuda begitu. Tapi rata-rata pemuda yang terutama yang misalkan belum nikah gitu kan, pemikiran kan dah cabang-cabang lah bang, mikiri anak, mikiri bini, mikiri ini, mikiri itu, mikiri pendidikan dan sebagainya. Artinya perlu ilmu khusus lagi gitu untuk menangani hal itu. Nah, kalau pemuda kita ini yang misalnya belum menikah dan sebagainya, itu masih diberikan kelebihan untuk bisa fokus dalam suatu hal. Nah, hanya saja kalau dikaitkan dengan masjid, pertanyaannya lagi kayak ini, apakah masjid itu memfasilitasi anak mudanya? Kayak itu. Karena memang kita kada bisa nafikan pemuda ini punya cara mainnya masing-masing gitu. Ada yang suka merapat dengan wifi, ya kada misalnya. Nah, kalau kita fasilitasin, yang penting kita ada rulesnya, ada arahan-arahannya, ada batasan-batasannya, ini yang kada boleh, ini yang boleh dan sebagainya. Fa insyaallah itu jadi mudah. Nah, masjid ini bisa dikatakan, para ulama mengatakan masjid adalah jantungnya kampung. Nah, masjid ini jantungnya kampung. Artinya kalau kita hendak melihat bahwa kampung itu baik atau tidak baik, makmur atau tidak makmur, itu bisa dilihat dari masjidnya. Kalau masjidnya itu benar-benar memperhatikan masyarakat, benar-benar memfasilitasi masyarakat, nah, alhamdulillah guru kita datang, Ustaz Zaki, masya Allah, assalamualaikum Ustaz. Di sini nih. Jadi di sini lo kerja kisahnya hendak menggurui, hendak apa. Jadi di sini kita sharing aja, sharing. Nah, masjid ini bagaimanapun juga Rasulullah SAW kalau sudah berada di suatu titik, itu kaidah lain yang dipikir bagaimana bangun masjid berdahulu. Seperti halnya Masjid Kuba gitu, masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Nah, itu terinspirasi juga bahwa untuk mengumpulkan kebaikan, mengumpulkan kemaslahatan, dan itu mengajak dalam kolektif atau kelompok atau kumpulan, itu paling memudahkan itu dengan masjid memang. Sering kita dengar loh, amun kita berceramah di luar masjid loh, kita berceramahnya misalnya gitu, atau padahal kita tuh niatnya menasihati yang baik loh gitu kan, amun berceramah tuh di masjid sana nah, kayak itu kan sering loh. Tapi amun kita sudah berceramah di masjid kan kedidam lagi orang pandai, bujur juga bang, tempatnya memang pang gitu kan, walaupun sebenarnya ad-dunya al-masjid kan, dunia ini sebenarnya masjid, tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu amun kita ketemu orang-orang awam. Nah, kenapa pemuda dan masjid? Memang sedemikian pentingnya kayak itu. Memang sedemikian pentingnya bahwa peran pemuda ini adalah peran yang sangat besar dalam sejarah-sejarah mencatatkan para sahabat pun, dari Amr bin As, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, itu termasuk para pemuda Abdurrahman bin Auf yang menggerakkan begitu, sehingga Islam itu tersyiarkan begitu, tersyiarkan. Nah, memang harus ada simbiosis mutualisme antara masjid dan pemuda sehingga saling menyamankan satu sama lain gitu. Insya Allah akan menjadi perubahan yang menuju arah keperbaikan gitu. Itu. Jadi luar biasa. Cuma kan jadi pertanyaannya kadang gini, Bang Ajis lah. Ketika
kita nih pernah muda. Ya sekarang masih muda. Pernah muda sekarang masih muda. Tuhan berjiwa muda. Jadi itu kadang kan ya itu tadi, kadang itu bagi anak muda itu ketika berbicara masjid ya agak kolot ya. Mungkin cara pandangnya ya, sebagian ya mungkin agak kolot ataupun kurang gaul. Kurang menarik, kalau bahasa ininya lah kurang menarik gitu. Ini letak permasalahannya di mana sebenarnya? Apakah di masjidnya itu sendiri atau di pemudanya, cara pandang pemuda itu sendiri, Bang? Kalau pertanyaan kayak gitu, Rasulullah SAW itu bersabda, Bang, khatibun nas ala qadri uqulihim. Serulah manusia dengan kadar akal mereka. Rasulullah pun berpesan, ajari anak kalian jangan seperti halnya kalian mengajar diri kalian di waktu masa muda kalian. Karena memang tidak bisa dinafikan, seiring perkembangan zaman itu selalu beda. Nah, ajibnya Islam itu tidaklah termasuk agama yang selalu jumud. Jumud itu monoton. Islam ini sangat luar biasa, dia akan senantiasa sholihun fi kulli zaman wa makan. Dia tuh akan senantiasa relevan di setiap tempat, di setiap waktu, bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan lain sebagainya. Ini Islam. Nah, pertanyaannya apakah, kan kaidah kita ini selaku pengurus atau selaku orang yang senantiasa memakmurkan masjid, senantiasa memperhatikan masjid, kaidahnya itu kan yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda, dan yang sesama menghargai sesama, begitu. Dan berkumpul dengan watak yang berbeda-beda. Itu kata kuncinya. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda, dan yang sesama ini senantiasa menghargai sesama dan senantiasa senang berkumpul dengan watak-watak yang berbeda-beda. Karena kita mesti jumpai perbedaan-perbedaan. Nah, amun kita perhatikan, bahkan bukan hanya di Kumai. Ulun sering juga perhatikan, misal di Jogja bahkan masih ada aja, di Jakarta juga ada, di Bandung ada, walaupun memang agak kurang gitu. Salah satu problema misalkan kita sering jumpai, salah satu contoh kekanakan begayaan di masjid itu dimamai. Sering gak? Sering. Yeah. Jadi, jangan tumur di masjid ya. Bukahan terus sebagainya. Amun pian perhatikan di masjid Turki itu di Istanbul, Hagia Sophia. Itu tuh ada salah satu masjid itu, di masjidnya tuh dibolehkan kekanakan tuh main. Cuma memang kalau sudah saatnya sholat, saatnya ada yang kultum, saatnya ada yang ceramah, ada salah satu atau beberapa yang ditugaskan khusus untuk menenangkan kekanakan, boleh begayaan. Tapi jangan sekarang. Sekarang kita waktunya untuk menyimak itu sebagai. Nah, amun kita perhatikan di masjid-masjid kita, padahal lain waktu sholat, padahal lain waktu orang kultum, atau lain waktu orang khotib, atau lain waktu orang berceramah, kekanakan main tuh ditangati. Jangan tuh main di sini, main di luar. Nah, akhirnya main di luar. Secara kada langsung, Bang. Mungkin kita merasakan lah, Pak. Itulah, Bang lah. Ulun pernah, Pak, pada masa tuh kira-kira aliyah atau kuliah tuh pernah jauh dari masjid tuh pernah. Rasa kada tapi hendak lagi ke masjid, atau rasa lagi futur bahasa kita kan. Nah, pas lagi futur tuh malas rasanya ke masjid tuh. Azan pokoknya nyaman berjalan-jalan dan sebagainya. Tapi bujur, kadang bisa dinafikan perasaan kita waktu dulu halus, senantiasa main di masjid, walaupun di mamai orang tuh main di mana, cari celah. Alhamdulillah masjid itu terganal kan, main di mana. Kamu sini mungkin main naik ke atas kedua supaya biar ada kelihatan. Nah, masa-masa kecil tuh golden age. Apa-apa yang kita alami di masa kecil itu terekam. Nah, bisa dipastikan, Bang, hampir kemungkinan besar orang-orang yang masa halusnya itu senang di masjid, lalu kalau ganal kada ke masjid pasti ada yang beda. Betul ada? Ada yang beda, Bang. Iya. Dan hampir besar kemungkinan kita yang
sudah ganal nih atau sudah dewasa ini senantiasa ke masjid gitu kan, kemungkinan besar memang masa kecilnya kita udah terbiasa di masjid gitu. Nah, orang-orang yang jarang ke masjid di masa dewasanya itu besar kemungkinan masa kecilnya jauh dari masjid. Jauh dari masjid. Atau itu tadi pas bermain di masjid ditamati gitu. Namanya kekanakan bang. Maulah kita suruh pada bermain-main. Jadi itu kalau ketika sudah waktu sholat, memang takmir yang mengurus masjid ini harus ada orang spesial yang menenangkan anak-anak. Itu di Jogokaren gitu bang. Beberapa pemudanya itu disuruh menenangkan kekanakan kalau udah waktu sholat. Jadi buhannya sholatnya di belakang kan. Jadi kan umat sholat buhannya. Memang menjaga anak-anak nih. Anak-anak nih kayak apa sholatnya tertib gitu. Jadi ada yang menjagai. Biasanya ya walaupun tetap biasanya begayaan, tapi paling kada terlepas liar kalau kada dijagai kayak itu. Jadi takmir bertanggung jawab harus itu ya. Sehingga coba di sini ada kagak di masjid kita nih yang kayak itu kan belum ada. Belum ada. Coba silaturahim ke Jogokarian studi banding kayak itu. Jadi asal ada yang sholat, semua kada sholat. Ada pemuda-pemuda kira-kira 1 sampai 5 tuh yang menjaga kekanakan gitu. Jadi buahnya biar menjagai sholatnya belakangan gitu. Jadi jamaah kedua lah dan sebagainya buahnya. Masya Allah. Itu bisa. Mungkin ini dari teman-teman. Bang Eko. Mau tanya. Ini mikrofon dulu. Lu mau bahas aku main tadi biar ini. Boleh. Duduk. Hai guys itu ya. Santainya kita. Oh nggak kenal. Boleh. Oh, yang paling penting nih lah, masuk aja lah. Masuk terus. Insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita tuh kan terkadang di usia 35 ke bawah, kadang-kadang labil keimanan tuh kan pasti ada. Kelihatan dari muhanya. Bisa jadi nggak bisa dipungkiri ketika mengontrol sebuah iman tuh tidak semudah apa yang kita pikirkan. Curhat kali. Boleh. Nah, jadi pertanyaannya, apa yang membuat kita tuh tetap iman, tetap kekeh? Mungkin tips-tipsnya bagi yang nonton mungkin dari umur 35 ke bawah ini kan iman labil nih pasti ada. Jadi apa sebenarnya tips-tipsnya untuk menjaga iman tetap kekeh? Misalkan ini melihat kemaksiatan ya. Ada Hajianto kemarin yang bisa tahu kan gitu. Jadi ada yang mengingatkan. Tapi kan amun kedida, kita pas kedida lah. sudah lolos ketemu dalam penjaki. Mohon masukannya Ustaz. Insyaallah, tabarakallah. Jadi kayak apa kita senantiasa agar iman kita itu terawat kayak itu terjaga. Rasulullah SAW itu bersabda, al-iman yazid wa yanqus. Iman tuh naik turun memang. Itu udah fitrahnya. Jangankan kita yang 35 tahun ke bawah itu. Semua umur rasanya kayak itu rasanya. Cuma yang bedakan 35 tahun ke bawah amun belum berbini, itu bahaya tuh kan. Masalahnya nih, Ustaz, sudah bisa berbini. Nah, habis itu bujang. Habis itu membujang. Nah itu ajib juga tuh. Amun jar guru tuh Bang yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Nah, iman ini bertambah dengan ketaatan dan dia akan berkurang karena kemaksiatan. Ini poinnya. Bahwa al-iman yazidu wa yanqus, iman tuh naik turun tuh wajar. Ini kita harus akui. Nah, memang di masa dewasa ini kita memang jangan sering denial. Denial itu menyangkal gitu. Kita nggak bisa nyangkal bahwa iman ini memang naik turun. Kita harus terima. Nah, tinggal bagaimana caranya kalau iman kita sudah turun, kayak apa kita menaikkannya lagi gitu.
kalau dalam skala apa bubuhan self improvement, bubuhan motivator itu namanya mempertahankan positive vibes atau energi positif dan sebagainya. Nah, salah satu tips utamanya itu adalah kita senang berkumpul atau berteman dengan orang-orang yang soleh. Ya minimal kita tuh dalam seminggu tuh berkumpul 2-3 kali dalam majelis dan sebagainya. Apalagi kalau kita udah di masjid, kalau masjid kan 5 waktu misalnya. Apalagi kita malas ke masjidnya uyuham. Kamu malas ke masjidnya uyuh. Ini ada tamsil. Ini dari guru Ustaz Abdurrahman Al-Mukrawi pernah menyampaikan bahwa memanglah kita ini bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6.000, 7.000, 8.000 dengan para malaikat insya Allah. Tapi beliau keren banget dan ini yang harus membesarkan hati kita selaku para panitia gitu, penyelenggaraan. Walaupun orang yang datang itu sedikit dan sebagainya. Karena Allah tuh kadang melihat kuantitas. Walaupun memang kita jangan menafikan kuantitas, tapi Allah tuh lebih menekankan kepada kualitas. Nah, satu teman itu, kata Ustaz Abdurrahman Al-Mukrawi, beliau menyampaikan satu teman itu, beliau bahasanya kayak gini, satu buku. Nah, ini penting juga untuk meningkatkan keimanan, juga senang baca gitu. Iqra. Satu buku itu lebih baik daripada 1000 teman. Kayak apa tuh Bang? Satu buku. Ada yang mau buku ada? Nah, itu. Jadi satu buku itu lebih baik daripada 1000 teman. Satu buku. Tetapi satu teman yang baik kayak Bang Har, kayak Ustaz Zaki gitu kan. Satu teman yang baik itu lebih baik daripada 1000 buku. Bayangkan. Apa tadi coba diulang. Ini penting kalau kita, karena ulama-ulama terdahulu itu menghafal. Coba diulang. Pakai mic. Karena ilmu itu memang harus dihafal. Ya minimal quotes-nya. Ya coba. Gesan lebih baik satu buku. Nah, lebih baik. Ini terbalik dahulu. Memang ini Bapak, Allah tuh baik benar. Cara menghibur tuh macam-macam. Di hadirin kalian ini menghibur. Jadi apalah? Satu buku. Lebih baik. Lanjut. Daripada lupa. Coba diingat-ingatilah. Satu buku lebih baik daripada 1000 teman. Satu teman yang baik dan solih lebih baik daripada 1000 buku. Itu kalau kita renungkan, masya Allah, tabarakallah, luar biasa itu pemaknaannya. Coba ulang. Tapi kan dia ini Diulang dulu. sudah lompat. Teman kan lebih baik, satu teman lebih baik 1000 buku. Jadi kadang-kadang di depan kita ini Satu teman yang baik dan solih lah. satu teman yang solih. Lain teman yang kurang solih gitu. Atau yang kada solih. Apalagi kayak ekstrovert kayak Ulu ini kan harus banyak kawal dan uyuh juga Ustaz memilah, ini nih soleh nih, ini kagak. Karena nyaman juga nih, masa kami berkumpul orang aku nyaman juga ininya Pak Ustaz. Memfilternya Memfilter teman yang soleh. Nah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berpesan bahwa mengetahui isi hati seseorang itu sulit. Kadang mungkin bahkan memang mengetahui isi hati seseorang. Tapi isi hati seseorang itu tergambar melalui lisan dan perbuatannya. Jadi isi hati seseorang itu kada beda jauh dari lisan dan perbuatan. Kalau istilah dalam rumusnya itu garbage in, garbage out. Kalau kita itu senangnya itu mengonsumsi sampah, maka yang keluar kata-kata itu biasanya kebun binatang dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau diamond in, diamond out, kalau kita senantiasa mengisi kebaikan, kemaslahatan, insya Allah yang keluar itu adalah kebaikan. Bahkan orang-orang baik, orang-orang soleh itu dikajut itu yang keluar lain kebun binatang. Astagfirullah, masya Allah itu. Nah, bisa jadi itu jadi
isi hatinya karena sering zikrullah. Tapi beda kisah mun kekawalan kita di kajuti yang lain misalnya kan. Apa? Gitu. Jangan di kajuti. Itu secara ilmiah bisa salah satunya di kajuti. Tapi itu bukan jadi patokan utama gitu. Iya. Nah, paling mudah memang siapa yang sering ke masjid itu kawali. Memang kada sempurna, tapi setidaknya orang-orang ini bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun misalnya kita tuh ulun dengan Bang Juna itu misalnya bepandir binian misalnya atau sebagainya, dengan pandir orang-orang dakwah, orang-orang masjid bepandir binian, bepandir juga biasanya suka bepandir binian. Tapi kada jauh-jauh pasti tentang pernikahan, ya. Pasti tentang pernikahan. Kalaupun berpandir-pandir sampai dalam-dalam masih tentang pernikahan gitu kan. Mentok-mentok poligami gitu misalnya. Ya ada. Tapi pian coba omong dengan orang-orang yang mohon maaf yang kada biasa lekat di masjid dan sebagainya. Mohon maaf itu. Kada berpandir binian tuh bukannya ke pernikahan, udah masuk ke perzinahan. Nah itu. Nah makanya tadi maksudnya adalah apa? Sebenarnya Bang, kita tuh di usia sekarang tuh kada butuh kuantitas teman. Teman yang banyak tuh kada terlalu. Soalnya kita udah dewasa nih kada terlalu butuh dengan drama-drama yang kada penting. Biasanya banyak teman malah banyak drama ya kada. Iya. Coba pian perhatikan isi WA atau sebagainya. Kada sebanyak dulu loh gitu tuh. Dulu bisa WA-nya bisa isinya asrama putri semua gitu kan. Misalnya isinya asrama putri atau sebagainya kan. Amun yang perempuan asrama putra semua misalnya. Tapi sering jalannya waktu tuh ternyata kita tuh butuh hidup yang simpel-simpel, tenang-tenang aja dan sebagainya. Ternyata dalam penelitian Bang, dalam penelitian di Universitas Harvard, kita itu di masa dewasa itu kada bisa akrab dengan orang kurang lebih 100-an tuh kada bisa di masa dewasa. Kita tuh hanya bisa akrab. Ini akrab lah. Akrab tuh ya 100-an ke bawah lah gitu. Kalau nggak salah ada sampai 112 atau 100 belasan gitu. Jadi kita tuh kada bisa akrab dengan semua orang Bang. Memang kita nih kada diciptakan untuk akrab dengan semua orang, kada bisa. Tapi kalau berteman silahkan dengan siapapun. Tapi kalau bersahabat yang kita banyak menghabiskan waktu dengannya, itu memang harus pilih-pilih. Almar'u 'ala dini khalili. Sebaiknya kalian itu memperhatikan dengan siapa kalian berteman dekat. Falyandur ahadukum may yukhalil. Karena agama kita itu diperhatikan dengan siapa kita berteman dekat itu. Jadi kita kalau udah dewasa nih, apalagi tadi bicara 35 tahun ke bawah atau 35 tahun ke atas, kita kada terlalu banyak penting drama-drama atau sebagainya. Kita tuh hanya butuh orang-orang yang sevisi, semisi, sejalan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan kalau kita nih mudah akrab dengan semua orang, ini penelitian. Kalau kita mudah akrab dengan semua orang, jangan-jangan kita kehilangan jati diri kita. Itu ada. Kita ini memang pasti ada kecondongan, aku nyaman kan dengan ini, ya kada? Iya. Tapi pernah lo pengen berduduk dengan ini, rasanya kenapa kan kada nyambung, semakin berpandai kada nyambung juga gitu. Ya, kalau kayak itu berteman aja kada apa-apa. Gitu. Tapi kalau misalnya hendak bersahabat dipaksakan, nah bersahabatlah dengan orang-orang yang solih, bersahabatlah dengan orang-orang yang baik. Karena hakikatnya satu orang baik itu, satu orang yang berkualitas, satu orang yang solih itu lebih baik daripada 1000 buku tadi. Bayangkan, padahal satu buku lebih baik daripada 1000 teman. Berarti kan 1000 kali 1000 berapa itu? Artinya apa? Satu teman yang solih ini bisa laksana Google dalam hal ini, dalam hal keislaman misalnya sebagainya, bertanya-tanya tahu jawabannya dan sebagainya. Nah jadi kita ini memang perlu objektif dalam berteman kalau misalnya di usia-usia yang sudah sekarang gitu. Coba pian perhatikan kada, waktu halus banyak berkawal dengan siapapun ya kada? Iya. Wah di sini berkawal di sini atau sebagainya. Sudah ganda tuh terasa sepi. Gitu. Krik. Ternyata ini penelitian. Ternyata memang disampaikan oleh Ustadz Aryan Surya bahwa seiring jalannya waktu, seiring waktu itu berjalan, kita itu akan dipaksa bahwa
tidak ada yang bisa kita harapkan lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kayaknya ke situ. Jadi hasbi Allah. Pernah bujur. Salah satunya kayak ini, kita menikah tuh Bang. Menikah tuh sebenarnya sadar kada sadar kita memperkecil circle ya kada? Benar. Memperkecil circle. Kita anak bermain sampai di kafe jam 10 tuh belum di teleponnya udah berdering di sini. Alarm, bini jangan-jangan kesepian sudah nih. Walaupun belum berbini, Pak, tapi lu dapat kisah-kisah gitu, Pak. Jam 10 malam tuh udah kayak ada alarm gitu. Iya kan? Nah, fitrahnya demikian. Bahkan sampai kita berbini pun, kalau hati kita tuh terlalu bergantung kepada bini atau bini terlalu bergantung kepada laki atau suami, itu nanti Allah akan sediakan sense untuk kita kecewa. Nah, bahwa kita itu mengayomi istri kita atau kita menghormati suami kita, pada hakikatnya itu bukan karena istri kita atau suami kita, tapi karena Allah yang menyuruh demikian, tapi karena Rasulullah yang menganjurkan demikian. Masya Allah. Ini nih kita nih maunya panjang lebar. Nah, waktunya kita terbatas. Waktunya terbatas Bang Ajis lah. Jadi mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa ngobrol lagi, sharing lagi dan lain sebagainya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terakhir Penutup kan? Alhamdulillah. Allah. Intinya berbicara pemuda dan masjid ini memang kada bisa kita lepaskan dari innama yuwaffas-sabirun ajrahum bighairi hisab. Bahwa kada bisa kita jauh-jauh dari kesabaran. Nah, memang yang Allah uji itu kan kesabarannya, istiqomahnya. Al-istiqomah min alfi karamah. Bahwa istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Nah, biasanya memang ujian para penggerak dakwah itu terus sebagainya. Kita sudah alhamdulillah nih, pengurus masjid sudah terfikirkan bagaimana memakmurkan masjid dengan para pemudanya. Ini sudah bentuk hal yang harus diapresiasi begitu kan. Yang datang tuh sedikit, Ustaz Aziz, Abang Aziz ini. Kada apa-apa, karena itu ujian para panitia. Ujian para panitia itu apa yang paling utama? Ujian para panitia itu adalah Allah Subhanahu wa taala uji dengan kuantitas yang hadir. Kalau kita mementingkan banyaknya, terus yang hadir kada banyak, lalu kita ampih, berarti kita kada lulus ujiannya. Berarti kita ini mohon maaf, kita ini lain menuhankan Allah, tapi menuhankan kuantitas, atau masih menuhankan yang hadir berapa begitu. Penting, boleh kita memikirkan yang hadir berapa atau sebagainya, tapi itu kesekian. Yang paling utama itu tadi, yang paling penting ada yang hadir 1, 2, itu sudah seperti halnya melebihi 1000 buku. Dan itu Masya Allah. Coba cukup. di dalam Al-Quran tuh mengqatala nafsan bighairi nafsin Masya Allah.